Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara terkasih, umat Allah dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Gereja Stasi Binjara di Paroki Sidikalang. Kali ini kita akan merenungkan Injil hari Minggu biasa yang ke-27 dari Markus 10 ayat 2 sampai 12. Kali ini Yesus berbicara tentang persekutuan kasih dalam hidup rumah tangga. Ketika Yesus datang ke wilayah Judea, lalu beberapa orang Farisi datang membawa persoalan kepada Tuhan Yesus untuk menguji Yesus. Pertanyaannya, apakah seseorang diperbolehkan untuk menceraikan istrinya? Nah, dari sini persoalan lalu kemudian dibahas dan Tuhan Yesus lalu mencoba untuk mengajak mereka dan kita semua untuk masuk dalam sesuatu yang lebih mendalam tentang itu. Yesus berkata, apa yang dikatakan Musa tentang itu? Lalu kemudian mereka berkata, Musa mengatakan bahwa diperkenankan untuk memberikan surat cerai bagi istrinya. Lalu kemudian Yesus mengatakan mereka, justru karena ketegaran hatimu lah lalu Musa memberikan surat itu. Nah, dari situ Yesus masuk ke tusukannya yang kedua. Setelah tadi yang pertama, dia mengkritisi bahwa surat cerai itu, surat yang membebaskan seorang perempuan dari hak hukumnya untuk melayani seorang suami, sehingga ia lalu kemudian punya kebebasan untuk menikah atau kawin dengan pria yang lain. Yesus selalu mengatakan bahwa karena ketegaran hati mereka lah untuk tidak taat kepada Tuhan dan jalannya. Lalu kemudian Musa memberikan surat itu. Nah, di tusukan yang kedua, Yesus selalu menyampaikan kepada mereka bahwa sejak semula Allah menciptakan laki-laki dan perempuan secitra dengannya. Diambil dari Kejadian 1 ayat 27. Lalu kemudian Yesus juga mengambil Kejadian 2 ayat 24 yang berkata bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu daging dengan istrinya. Jadi ada persekutuan kasih di antara mereka berdua. Nah, oleh karena itulah Yesus menyampaikan sesuatu yang baru kepada para pendengarnya pada saat itu. Bahwa kalau dulu acuannya adalah kitab Ulangan di mana Musa memberikan surat cerai, nah sekarang saat ini acuannya setelah manusia dibebaskan oleh Tuhan melalui kehadiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat, maka persekutuan kasih yang ditandai oleh kesetiaan akan janji sampai seumur hidup, itulah yang menjadi acuan yang baru. Para saudari-saudara terkasih, bahwa bukan Yesus membuat hidup atau standar yang terlalu tinggi sehingga hidup kita menjadi sulit, tidak. Tapi justru pasca kebangkitan Tuhan, kita menemukan kehidupan baru. Dan ketika kita menemukan kehidupan baru, kita menemukan kekuatan baru yang berasal dari Tuhan untuk sungguh-sungguh mampu. Untuk apa? Untuk melawan segala bentuk perceraian. Nah, daripada kita bercerai secara jasmani, lebih baik kita bercerai dengan hal-hal yang membuat perceraian itu menjadi mungkin. Contoh, kesombongan, iri hati, kebencian, dan lain sebagainya, kemarahan yang tidak perlu. Nah, kita harus bercerai dengan hal-hal yang demikian. Nah, para saudari-saudara, dalam hidup berkeluarga siapapun Anda, kita tahu bahwa penderitaan itu adalah sesuatu yang niscaya, bukan sesuatu yang kita cari, tapi pasti terjadi dalam setiap bentuk hidup berkeluarga. Siapa sih istri yang tidak pernah disakiti suami? Siapakah suami yang belum pernah disakiti istri? Mungkin hanya satu dan dua. Kebanyakan kita pernah mengalami disakiti dan menyakiti. Nah, disinilah sesungguhnya sesudah kita menjadi manusia baru, kita lalu diajak untuk mengalami kehidupan yang baru, menggunakan kekuatan Tuhan, pertama-tama untuk memikul salib kita, menyangkal diri kita, lalu kemudian kita tahan dalam penderitaan, entah berasal dari luar maupun yang berasal dari dalam diri kita. Bagi saudari-saudara yang merayakan hari ulang tahun perkawinannya saat ini, saya ucapkan selamat, profisiat. Anda telah memutuskan untuk tetap setia seumur hidup di jalan Tuhan, membangun keluarga di dalam Kristus. Percayalah, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru, kekuatan yang berasal darinya yang
Sesungguhnya kita sendiri dari kemampuan kita takkan sanggup untuk menjalankannya. Dan bagi kita semua yang sedang berjuang dalam membangun hidup berumah tangga, mari kita pastikan supaya cinta di antara kita dalam relasi suami istri kita itu jangan sampai kosong. Kita harus terus berupaya, berusaha untuk mengisi tangki cinta kita itu agar roda kehidupan keluarga kita bisa berputar, bisa berjalan menuju kebahagiaan yang sejati. If you want to go fast, go alone. But if you want to go far, walk together. Kita untuk berjalan jauh perlu bersama-sama. Bersama-sama suami istri dan bersama-sama dengan Tuhan. Dengan kekuatan terutama yang berasal dari Tuhan sebagai pusat kita. Sebagai sumber kekuatan kita yang utama, kita lalu sampai pada maksud dan kehendak Tuhan pada rencananya semula persekutuan kasih seumur hidup. Berkat Tuhan menyertai Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.